Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A6. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum sistem kendali yaitu printer belt drive system, di mana asisten praktikum kami yaitu Nabil Mubarokah Zaid. Oke. Kami memiliki anggota kelompok yang pertama ada Winarisha Andini, lalu ada Bilal Azanu Firdaus, Dwi Nur Gofur Ahmad Fauzi, dan saya, Mujid Khoiri. Ini ada beberapa table of content yang akan kami tampilkan pada presentasi kali ini. Ada printer belt drive system dan aplikasinya, lalu ada pemodelan dari printer belt drive system, block diagramnya, mencari transfer function, lalu ada Rotherhorowitz stability, pengendalian sistem, lalu ada mencari kestabilan sistem atau steady state, lalu ada diagram Nyquist, dan yang terakhir ada sistem kontrol PID. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu ada printer belt drive system dan aplikasinya. Printer belt drive system adalah sistem penggerak printer yang menggunakan sabuk atau bel sebagai media untuk mentransfer tenaga dari motor penggerak ke komponen yang bergerak. Printer belt drive system banyak digunakan di berbagai bidang aktivitas manusia untuk mentransmisikan energi mekanik dari proses yang berputar ke objek kontrol. Ada banyak contoh implementasi dari belt drive dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil, perangkat audio dan video, perangkat komputer, dan lain-lain. Dalam industri, penggerak semacam itu dapat digunakan untuk penentuan posisi kontrol objek, misalnya penempatan chip elektronik yang tepat pada papan sirkuit, atau transportasi, misalnya konveyor. Jadi next. Nah, selanjutnya ini ada pemodelan dari printer belt drive system. Printer berbiaya terendah yang umum digunakan untuk komputer biasanya menggunakan belt drive untuk menggerakkan perangkat mencetakan secara horizontal melintasi halaman yang akan dicetak. Perangkat pencetakan dapat berupa printer laser, bola cetak, atau printhead thermal. Contoh printer belt drive dengan actuator motor DC adalah seperti pada dua buah gambar samping. Nah, di sini dapat kita lihat gambar printer belt drive system. Tadi next. Selanjutnya ada pemodelan dari printer belt drive system. Persamaan diferensial orde pertama yang diperlukan untuk menggambarkan sistem ini. Persamaan diferensial matriksnya adalah sebagai berikut: xt sama dengan 0 min 1 r 2k per m 0 0 min 2 kr per j min km k1 k2 per jr min b per j dikali xt ditambah matriks 0 0 min 1 j tdt, di mana r merupakan jari-jari dari kontrol, k merupakan konstansa pegas sabuk atau bel, kl merupakan konstansa sensor cahaya dalam kurung p per m, td merupakan torsi gangguan atau nm, b merupakan gesekan internal motor dalam kurung nm berat, r merupakan resistansi kumparan motor atau ohm, km merupakan konstansa motor atau nm per a, dan j merupakan inersia total motor dan katrol kg m kuadrat. Tadi next. Nah, selanjutnya ada pemodelan dari printer belt drive system. Tabel 1, parameter dari printer belt drive system. Yang pertama yaitu ada parameter mass dengan simbol M, selu 0,2 dan unit kilogram. Yang kedua ada parameter lag sensor dengan simbol K1 dengan selu 1 dengan unit P per M. Selanjutnya ada parameter lag sensor dengan simbol K2 dengan selu 0,1 dengan unit P per M. Selanjutnya ada radius dengan simbol R dengan selu 0,5 dengan unit M. Dan selanjutnya ada inductance dengan simbol L dengan selu 0 dan unit H. Ada viscous force dengan simbol B dengan selu 0,25 dengan unit nms berat. Dan ada resistansi dengan simbol R dengan selu 2 dengan unit ohm. Ada parameter motor
torque konstan dengan simbol km dengan value 2 dengan unit Nm per A, dan ada parameter inersia dengan simbol J dengan value 0,01 dengan unit kilogram per meter kuadrat. Dan di sini dapat kita lihat blok diagram, dan berikut adalah diagram blok dari printable drive system dan printable drive system dengan nilai parameternya. Dan pada gambar pertama ini dapat kita lihat gambar blok diagram dari printable drive system, dan gambar kedua ini merupakan gambar blok diagram dari printable drive system dengan nilai parameter. Baik, sekian dari saya balikkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bilal. Untuk selanjutnya, untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk melanjutkan. Yang selanjutnya itu mencari transfer function. Berikut adalah transfer function dari signal flow graph dari printer belt drive system dan transfer function dari signal flow graph dari printer belt drive system dengan nilai parameternya. Nah, untuk yang gambar pertama ini adalah gambar transfer function dari signal flow graph dari printer belt drive system. Dan dapat diketahui bahwa gambar satu ini memiliki perbedaan dengan gambar 2, yang dimana gambar 2 ini adalah gambar transfer function dari signal flow graph dari printer belt drive system dengan nilai parameternya. Jadi untuk yang membedakan adalah nilai parameternya. Bisa di next. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan Mason, signal flow gain formula dapat diperoleh dengan GS sama dengan X1 S per TDS sama dengan total K dikali dengan T kapital K dengan dikali delta K per delta. Lalu hasilnya adalah sama dengan R per J per dibagi dengan 1 dikurang L1S ditambah L2S ditambah L3S ditambah L4S dan ditambah dengan L1S dikali L2S, di mana L1S sama dengan min B per J dikali dengan S inverse. Lalu untuk L2-nya sama dengan min 2K per M dikali dengan S min 2 pangkat min 2. Lalu untuk L3-nya sama dengan min 2 KR pangkat 2 dikali S pangkat min 2 dibagi dengan J. Lalu yang untuk L4-nya sama dengan min 2K KM kali dengan K1 kali dengan K2 dikali dengan R kali dengan S pangkat min 3 dibagi dengan M kali J kali R. Oleh karena itu, X1 per TD sama dengan R bagi J dibagi per S pangkat 3 ditambah B per J dikali dengan S pangkat 2 ditambah buka kurung 2K dibagi M plus 2 kali K R pangkat 2 dibagi J tutup kurung kali S ditambah buka kurung 2KB per JM ditambah 2K KKM K1 K2R dibagi dengan JMR tutup kurung. Dengan menggunakan nilai parameter tersebut, maka diperoleh dengan X1 per TD sama dengan 15S dibagi S pangkat 3 ditambah 25 S kuadrat ditambah 14,5 KS ditambah 265 K. Lalu untuk nilai rata-rata dari K sama dengan 20, maka diperoleh transfer function atau TF dari sistem, yaitu X1 dibagi TD sama dengan 15 per S pangkat 3 ditambah 25S kuadrat ditambah 290S ditambah 5300. Bisa di next. Lalu masuk ke selanjutnya, yaitu
Routh-Hurwitz stability. Untuk pengertiannya, kriteria Routh-Hurwitz adalah kriteria yang diperlukan dan cukup untuk kestabilan sistem linear. Metode ini awalnya dikembangkan dalam hal determinan, tetapi sekarang menggunakan metode yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan matriks. Lalu untuk pemasukannya yaitu dengan menggunakan transfer function didapatkan hasil CS per RS sama dengan 15 per S pangkat 3 ditambah 25 S kuadrat ditambah 290 S ditambah 5300. Maka dalam bentuk Routh-Hurwitz stabilitasnya adalah Q S sama dengan S pangkat 3 ditambah 25 S kuadrat ditambah 290 S ditambah 5300. Nah, jadinya polinomial ini memenuhi semua kondisi yang diperlukan karena koefisiennya ada dan positif. Oleh karena itu, dengan menggunakan matriks Routh diperoleh matriksnya itu berbentuk dari S pangkat 3 ke bawahnya yaitu S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. Lalu untuk di setengahnya yaitu ada 1, turun ke bawah 25, 78, dan 5300. Lalu yang paling sebelah kanan ada paling atas 290, 5300, dan bawahnya 0, dan lagi 0. Sehingga syarat untuk sistem order 3 adalah stabil, dengan semua koefisien bernilai positif. Jadi, untuk sistemnya itu tidak ada bernilai negatif. Selanjutnya yaitu pengendalian sistem. Sebuah sistem dapat dikontrol sepenuhnya jika terdapat sebuah kontrol tak terkendali yang memindahkan atau mentransfer setiap keadaan awal xt0 ke lokasi lain yang diinginkan xt dalam waktu terbatas. T0 lebih kecil sama dengan T lebih besar sama dengan T0, T lebih kecil sama dengan T kapital. Untuk mencari controllability system, langkah pertama yaitu dengan memasukkan persamaan diferensial, yaitu persamaan yang tadi yaitu CS per RS sama dengan 15 per 5 S pangkat 3 ditambah 25 S kuadrat ditambah 290 S ditambah 5300. Hasil perkalian silangnya adalah S pangkat 3 ditambah 25 S kuadrat ditambah 290 S ditambah 5300 dikali dengan CS sama dengan 15 RS. Langkah pertama yaitu persamaan diferensial yang sesuai ditemukan dengan mengambil inverse transformasi Laplace dengan asumsi kondisi awal 0, yaitu di mana D pangkat 3 C T per DT pangkat 3 ditambah 25 dikali dengan D pangkat 2 CT per DT pangkat 2 ditambah 290 dikali DC T per DT ditambah 5300 CT sama dengan 15 RT. Lalu untuk langkah 2-nya itu memilihkan variabel keadaan. Variabel keadaan itu turun berurutan, maka didapatkan X1 sama dengan CT sama dengan C, X2 sama dengan C DC T per DT sama dengan C titik atas 1. Lalu untuk X3-nya sama dengan D pangkat 2 CT dibagi dengan DT pangkat 2 sama dengan C titik 2 atas. Maka dihasilkan peroleh C titik 3 atas ditambah 25 C titik 2 atas ditambah 290 C titik 1 atas ditambah 5306 C sama dengan 15 R. Next. Lalu untuk langkah 3 selanjutnya dengan mendiferensialkan kedua sisi dari persamaan terakhir dengan mencari X1 dan X2 kemudian ke X3. Dengan cara ini, maka akan didapatkan persamaan keadaan. Karena keluarannya adalah C sama dengan X1, maka persamaan keadaan dan keluaran gabungannya adalah
X inverse 1 X tanda petik 1 sama dengan C titik 1 sama dengan X2. X titik 1 2 sama dengan X3. X titik 1 3 sama dengan min 5300 X1 dikurang 290 X2 dikurang 25 X3 ditambah 15 R. Lalu untuk selanjutnya adalah C sama dengan X1. Untuk langkah keempat adalah menyatakan persamaan terakhir. Bentuk matriks vektor. Maka didapatkan representasi state space dari sistem sebagai X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, min 5300, 1, 0, min 290, 0, 1, min 25 dikali dengan X1, X2, X3 ditambah dengan 0, 0, 15 R. Lalu menjadikan hasil C sama dengan 1, 1, 0 dikali X1, X2, X3. Sehingga untuk mendapatkan controllability system, C sama dengan B banding A pangkat 2B. Maka B-nya itu bernilai 0,015 untuk AB-nya sama dengan bernilai 0,15 min 375. Lalu untuk pangkat 2B-nya itu bernilai 15 min 375 dan 5025. Next. Nah, untuk hasilnya dari pengendalian sistem masuk ke persamaan matriksnya itu sebagai berikut. C-nya sama dengan 0,015 untuk bagian kiri, lalu untuk bagian tengahnya adalah 0,15 min 375, lalu untuk bagian kanannya adalah 15 min 375 dan 5025. Maka dapat diketahui bahwa rank matriks tersebut adalah sama dengan 3, dan sistem ini dapat dikontrol. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dwi. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk rekan saya melanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini kita mencari kestabilan sistem atau steady state, di mana kita menggunakan transfer function yaitu CS per RS sama dengan 15 per S pangkat 3 ditambah 25 S pangkat 2 tambah 290 tambah 5300. Lalu kita menggunakan program MATLAB untuk mensimulasikan program berikut ini, sehingga diperoleh bentuk sinyal di mana dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sistem dalam keadaan stabil karena sudah mencapai keadaan steady state. Untuk informasi steady state-nya yaitu diperoleh nilai rise time sebesar 0,0866 sekon, nilai settling time sebesar 2,9597 sekon, nilai settling mean sebesar 0,0014, nilai settling max sebesar 0,0046, nilai overshoot sebesar 63,4934%, nilai undershoot sebesar 0, nilai peak sebesar 0,0046, dan nilai peak time sebesar 0,2450 sekon. Oke, next. Selanjutnya ini kita menggunakan fitur Simulink pada software MATLAB, di mana dapat diperoleh keadaan error steady state atau tidaknya, yaitu seperti diagram blok pada gambar, sehingga diperoleh sinyal pada gambar berikut ini, di mana keadaan awal tuh ovulasi terus menuju keadaan steady state atau stabilan. Dapat diketahui pula dari gambar tersebut keadaan errornya sangat kecil, sekitar 2-5%. Next. Selanjutnya kita mencari diagram Nyquist. Pada diagram Nyquist ini kita menggunakan transfer function seperti yang sebelumnya, yaitu kita juga menggunakan program MATLAB untuk mencari diagramnya, sehingga diperoleh bentuk diagramnya yaitu seperti gambar berikut. Diagram Nyquist tersebut
dalam keadaan stabil karena tidak ada pengelilingan di titik min 1 tambah J0, di mana titik tersebut ditandai dengan tanda warna merah di titik 0. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wina untuk telah membacakan. Selanjutnya yaitu ada sistem kontrol PID, di mana untuk sistem pengontrol ini kami menggunakan PID dengan menggunakan transfer function yang sama dengan sebelumnya, yaitu kita menggunakan fungsi tuning PID. Jadi setelah kita menggunakan, kita dapat secara otomatis mendapatkan nilai KI, KP, dan KD dari transfer functionnya. Sehingga hasil yang dapat diperoleh dengan mudah yaitu seperti pada gambar di bawah, di mana sumbu Y mewakilkan bilangan imajiner dan untuk sumbu Y-nya amplitude dan sumbu X-nya time second ya. Lalu ada hasil dari tuning PID, yaitu ada kontrol parameternya atau hasil yang kami dapat dari pengontrol PID seperti pada gambar di sebelah kanan. Lalu kami menggunakan program untuk melihat hasil simulasi MATLAB pada sebelumnya, pada steady state diberi PID dan tidak diberi PID. Untuk programnya ada di bawah, transfer function tanpa PID-nya, ada ISS tanpa PID, itu adalah variabelnya. Lalu parameter PID, KP, KI, KD-nya ada di situ, di mana nilai KP-nya 4061, nilai KI-nya 4274, nilai KD-nya 964,8. Untuk ini adalah hasil respon tanpa PID. Jadi asal respon dengan PID, programnya ada variabelnya dengan Y underscore dengan underscore PID, koma T underscore dengan underscore PID. Sama dengan step SCS dengan PID T. Lalu pengontrol PID dengan MATLAB, selanjutnya ada informasi langkah respons, di mana informasi respon tanpa PID ini akan menghasilkan pada gambar sebelah kanan yang sama, di mana sumbu Y itu amplitude-nya, untuk sumbu X-nya itu untuk time. Dan informasi langkah respon tanpa PID ada rise time-nya 0,0866, settling time-nya 2,9597, settling min-nya 0,0014, settling max-nya ada di 0,0046, overshoot-nya 63,4934%, undershoot-nya 0, peak-nya 0,0046, peak time-nya 0,2450. Lalu ada informasi langkah respons dengan PID, yaitu rise time-nya 0,0093, settling time-nya 1,5843, lalu ada settling min-nya 0,3946, settling max-nya 1,7359, lalu ada overshoot-nya 73,5877%, undershoot-nya 0, peak-nya 1,7359, peak time-nya 0,0259. Oke, dari pembuatan tugas besar sistem kendali kami dapat simpulkan, yang pertama ada sistem dalam keadaan stabil karena sudah mencapai keadaan steady state. Lalu yang kedua, dari sistem tersebut diketahui bahwa keadaan error sangat kecil. Yang ketiga, hasil dari diagram Nyquist kami stabil karena tidak ada pengelilingan di titik minus 1 plus J0-nya. Lalu yang keempat, dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh respon atau tidaknya tuning PID pada MATLAB. Lalu yang terakhir, dapat mengetahui controllers parameter, performance, dan robustness pada tuning PID. Ini ada beberapa sumber referensi yang kami taruh pada daftar pusaka. Ada 6 sumber yang kami gunakan untuk membuat tugas besar sistem kendali. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan bisa kami presentasikan mengenai tugas besar sistem kendali, praktikum sistem kendali. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.